Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk address saya gunakan text area, tujuannya supaya user bisa masukin datanya lebih banyak gitu ya. Kemudian zip code saya gunakan number. Kemudian untuk tanggal lahir saya gunakan date ya, type date buat tanggal lahir. Kemudian klik submit. Ini akan diproses ke proses create.php. Ke sini proses create PHP. Biasa kita gunakan MySQL Escape String buat sanitasi data ya, supaya orang nggak masukin datanya asal menggunakan script-script tertentu kayak gitu. Kemudian saya buat validasi di sini. Pertama, kalau kodenya kosong maka lempar ke kode pegawai ke create PHP lagi, tampilkan pesan kode pegawai tidak boleh kosong. Yang name-nya juga sama, address-nya juga sama. Intinya adalah ini. Oke, address-nya saya ubah dulu ke create PHP. Nah, alamat tidak boleh kosong. Kemudian zip code juga sama kayak yang item yang bentuknya numerik ya. Jadi kalau bukan numerik, tampilkan pesan kode pos harus angka. Nah, paling tambahannya adalah yang ini ya, validasi untuk tanggal, dimana tanggal itu saya buat date of birth-nya kalau lebih besar dari tanggal saat ini, maka saya akan lempar lagi ke create PHP, nampilkan pesan tanggal lahir tidak boleh melebihi tanggal saat ini gitu. Saya buat validasi kayak gini itu ya, date of birth-nya. Oke, kemudian di sini biasa insert ke tabel pegawai, kemudian eksekusi query-nya, disconnect koneksinya, kemudian kembalikan ke create PHP dan tampilkan pesan data berhasil dimasukkan kayak gitu ya. Oke, data berhasil dimasukkan biar kita bisa lihat di sininya ya. Nah, data berhasil dimasukkan kayak gini kayak 007. Kemudian saya klik update. Oke, ini sebenarnya fungsi sama aja kayak item. Oke, kita lihat yang update ya. Yang update bedanya adalah ya di penanggalan. Penanggalan saya gunakan date create untuk employee date of birth-nya, dan ditampilkannya harus menggunakan format IMD kayak gini supaya dia bisa tampil seperti ini. Karena kalau nggak dibuat kayak gitu, dia gunakan default ya, tulisannya DDY gitu. Jadi dibuat format kayak gini ya, ke penanggalan. Berikutnya kalau kita klik update, oke, ini akan lempar ke proses update. Sini ke proses update. Nah, ini untuk yang MySQL Escape String-nya sama aja, validasinya juga sama ya kayak yang create, jadi tinggal di copy paste saya juga di sini. Makanya di sini update, tadi masih update, saya ganti ke create PHP. Kemudian ini adalah fungsi query-nya gitu ya, buat update dan dieksekusi pakai MySQL query. Kalau berhasil, dilempar ke halaman index dan tampilkan pesan data berhasil diubah gitu. Kita klik update kayak gini. Data berhasil diubah. Kemudian kalau delete, saya tekan tombol delete juga sama. Jadi tinggal tampilkan, saya kopas aja kalau tampilannya ya dari yang update PHP. Cuman bedanya adalah saya gunakan read only untuk setiap inputnya ini. Bisa pakai read only, read only, read only, read only, dan read only. Kayak gitu. Kalau yang hapus tinggal tekan tombol delete, data berhasil dihapus. Ya, kodenya sama aja kayak item. Ya, query kayak gitu. Ya, jadi dari sini tambahannya yang berbeda sama item hanya pada penanggalan ya. Hanya pada penanggalan, sisanya itu sama. Kayak gitu. Oke, berikutnya adalah di sini saya buat yang transaction, cuman ini saya nggak buat transaksinya ya, saya cuman tampilkan contoh buat ngambil data dari tabel yang berbeda seperti saya bilang di minggu kemarin, buat yang relasi gitu ya, buat yang relasinya. Kalau kita lihat di database-nya kan di sini untuk yang transider
ini ada employee code ya. Employee code itu dia ngambil dari tabel employee. Gitu kan. Kalau yang tabel apa tadi item dan tabel pegawai kan dia nggak ada pengambilan data dari tabel berbeda. Kalau di Transider dia ada ngambil data dari tabel employee seperti ini. Jadi kodenya agak sedikit berbeda tentunya. Contohnya pada saat saya tambah data kayak gini, saya gunakan select. Ini datanya bukan statis tapi ngambil dari tabel employee. Kayak gitu, ngambil dari tabel employee. Oke, sekarang kita lihat codingannya di create yang transaction. Nah, di sini saya buat koneksi dulu ya biasa. Connect, kemudian saya ngambil data dari employee menggunakan perintah select all from employee. Kemudian resultnya sama dengan MySQL query con SQL kayak gini. Gitu ya. Oke, saya buat ini buat nampilin nanti di select ya, di select. Oke, kita lihat scroll ke bawah. Nah, di sini yang berbeda adalah pada saat selectnya. Karena saya buatnya dinamis, ambil dari tabel pegawai. Jadi pada saat select di sini saya gunakan ID employee, name employee biasa, dan saya tambahkan kode PHP-nya. Saya gunakan ini while, kemudian dalam kurung data MySQL fetch ASOC. Oke, karena saya menggunakan nama kolom ya buat tampilin datanya. Kemudian variable result hasil dari query perintah select all from employee-nya. Nah, kemudian saya gunakan di sini option value-nya. Untuk value option-nya itu saya menggunakan employee code ya, karena kan kalau kita lihat di tabelnya yang dimasukkan itu kan employee code-nya gitu. Maka dalam perintah ini yang option value-nya otomatis harus employee code-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk tampilannya atau display-nya kayak gini. Saya gunakan dua, employee code sama employee name gitu. Makanya tampilnya dia dua, employee code dan employee name-nya. Kenapa? Karena kalau employee name aja takutnya adalah ada pegawai namanya sama gitu. Makanya saya tampilkan keduanya, kode sama name-nya. Nah, kode sama name-nya biar jelas gitu. Si Anu gitu kan, si Fulan dia kodenya berapa? Kalau ada namanya si Fulannya yang lain juga ya kita bisa bandingkan kodenya gitu. Ini ditampilkan ini. Oke, ini yang berbedanya gitu ya buat nampilin data. Kemudian ketika di submit ini akan diproses ke proses create PHP. Nah, di sini biasa ya untuk yang kodenya diambil dari kode, employee ambil dari employee. Nah, untuk tanggal transaksi saya gunakan waktu saat ini. Jadi bukan di input sama si usernya untuk waktu transaksi gitu. Jadi waktu transaksinya saya gunakan di sini translate sama dengan date, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik gitu. Jam, menit, dan detik yang saya simpan dalam transaksi. Kemudian saya set nilai totalnya adalah 0. Oke, karena belum ada transaksi ya, jadi saya set 0 totalnya. Kemudian di sini dicek kalau kodenya kosong, maka lempar lagi ke halaman create PHP, tampilkan pesan nomor transaksi dia tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong. Kemudian di sini berikutnya, nah ini kalau berhasil dimasukkan datanya, input ke dalam Transider ya. Input ke dalam Transider, kode, translate ini pakai kutip ya, kalau tanggal ya. Translate, employee pakai kutip, total karena dia adalah integer bentuknya, maka nggak pakai kutip. Kemudian dieksekusi pakai MySQL query, tutup koneksi, dan lempar kembali ke halaman create PHP dan tampilkan pesan data berhasil dimasukkan kayak gitu. Oke, jadi dalam create ini yang berbeda adalah kita nampilin data gitu ya dari tabel berbeda, kemudian memasukkan waktu saat ini, dan saya set tanggal yang jumlahnya 0 total. Itu yang berbeda ya. Karena kan namanya total kan tergantung dari barang yang dibeli gitu ya. Ini jadi kalau ada siap transaksi, jangan user yang masukin waktu transaksinya, tapi otomatis dengan menggunakan sistem. Ya, pakai sistem buat masukin data transaksinya. Gitu. To create, oke, di sini kita bisa lihat detailnya. Nih ya,
tanggalnya bisa lihat tuh TR07 ini yang saya set ya. Di sini 29/12/2022 06/14/30 ya. Tuh. Ya saya baru ngerjain tadi pagi ya, sebelum kelas pagi. Kemudian saya cek detail nih ya, tadi kan create data ya. Saya cek detailnya, jangan yang ini karena nggak ada transaction detailnya. Saya klik yang ini atau yang ini. Jadi, nah, sini saya tampilkan detailnya, transaction numbernya, employee-nya siapa, tanggalnya, kemudian barang-barang yang dibelinya, dan totalnya seperti ini dalam detailnya. Tuh. Kalau tambahkan action di sini silahkan aja gitu ya, caranya seperti sebelumnya kayak item sama employee. Kalau saya nggak tambahkan, saya cukup sampai sini aja gitu ya untuk menampilkan data detail. Jadi saya lihat, kita lihat di sini detailnya itu ada di tabel transheader sama trans detail ya. Itu saya buat dua query di situ. Saya buat dua query dalam show PHP-nya. Yang detail saya buat dua query. Pertama tentu aja mengambil dari ID-nya ya. Karena kan ketika diklik show, maka saya ambil ID dari URL address-nya kayak gini. Kemudian SQL pertama, saya ngambil data transheader. Oke, saya ngambil dari transheader, saya pakai perintah join. Di sini saya join header sama employee ya. Kenapa saya join? Karena saya nggak mau nampilin untuk pegawai itu cuma kodenya aja. Saya ingin ada namanya gitu ya. Saya ingin ada namanya. Jadi saya joinkan transheader-nya dengan si employee-nya. Berdasarkan kesamaan employee code, gunakan where yang trans number-nya adalah kode yang kita kirimkan. Itu ya. Di sini kodenya kan kita based on ini ya, trans number tuh kodenya. Kemudian di trans detail di sini, ini untuk menampilkan informasi detail dari transaksinya. Nah ini juga sama, karena saya nggak pengen nampilkan kode itemnya aja gitu ya. Saya pengen nampilkan nama barangnya juga atau nama itemnya seperti ini. Biskuit Milna Indomie goreng, nggak cuma kode aja. Jadi saya join gitu, saya gabungkan trans detail sama itemnya. Tentunya berdasarkan kesamaan trans number, karena kan memang untuk transaksi tertentu. Oke, jadi saya punya dua query nih, si transheader dan trans detailnya. Kemudian saya eksekusi query-nya masing-masing, baik yang SQL1 dan SQL2 disimpan dalam result 1 dan result 2. Nah yang pertama saya simpan dulu datanya ke result 1 ini, kesimpan dalam variable data. Kemudian saya buat variabel employee buat nampung employee code dan employee name. Jadi saya gabungkan buat nampilin yang ini nih, employee code, employee name. Kemudian ini totalnya saya simpan dalam variabel total. Kemudian tanggal biasa saya gunakan date create ya, gunakan date create untuk tanggalnya. Nah, semua udah kesimpan nih dalam employee, total dan trans date. Berikutnya kita tampilkan. Kalau kita tampilkan di sini, kalau kita lihat yang pertama ini informasi dari tabel trans header. Ini ambil informasi dari trans detail. Total ini mengambil dari trans header. Jadi saya bagi tiga gitu ya, trans header, trans detail, dan totalnya di bawah supaya enak melihatnya gitu. Yang pertama, jadi cuma teks biasa, saya gunakan paragraf aja, tampilkan transaction number-nya dari kode, pegawainya dari variabel pegawai tadi, tanggal dari trans date, formatnya DMY. Nah kemudian yang trans detailnya saya gunakan tabel, ada item, quantity, dan subtotal. Kemudian saya gunakan perintah MySQL fetch assoc yang buat dapetin datanya dari result 2. Saya tampilin tuh. Pertama nomor, kemudian datanya, item code digabungkan dengan item name, kemudian quantity on hand-nya atau quantity-nya, dan kemudian subtotalnya saya gunakan number format biar tampilannya itu begini, ada komanya ya. Jadi nggak 16000 gitu, jadi pakai koma. Jadi kelihatan dia angkanya berapa ribu kayak gitu, pakai number format. Kemudian tabelnya selesai, di bawahnya saya tampilkan totalnya. Saya pakai strong ya buat huruf tebal. Totalnya saya gunakan number format total, 0.
Oke, kalau ditanya kenapa 0, karena saya nggak pengen pakai koma gitu ya. Jadi cukup sampai 20.000, nggak pakai titik 00 kayak gitu, pakai koma di belakangnya. Nah ini nampilin detail. Gitu. Ini detailnya. Oke. Kemudian untuk update ya, sini update. Saya cuma update transidernya aja karena belajar tentang yang relasi ya. Di sini kita lihat ketika saya update, employee langsung ke Sylvester Stallone ya, yang 002 kan. Kalau saya gunakan yang Jason Statham di sini, ya langsung berubah ke Jason Statham, yang pilihan nomor 1. Tapi tetap menampilkan data pegawai semuanya kan. Ya, tetap menampilkan data pegawai semua. Tuh. Ada Scarlett Johansson, Johnny Depp, Amber Heard, sampai Jason Momoa ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat di update PHP-nya di sini. Oke, query-nya kita lihat. Yang pertama adalah saya gunakan query penggabungan di sini ya. Transider gabungkan dengan employee, ya ini buat nampilin data aja. Kemudian di sini saya dapatkan datanya ya ke employee code-nya. Nah, yang penting adalah yang ini SQL 2-nya ya. Saya eksekusi si result 2 gitu, dari data-data employee-nya. Kemudian di sini yang pentingnya adalah ketika while pada select. Ini dia yang agak panjangnya. Kalau sebelumnya kan cukup menggunakan employee code ya untuk yang value-nya. Cuman di sini saya pengennya adalah ketika kita update kayak gini, ini langsung kepilih gitu ya, langsung kepilih. Enggak memulai dari awal. Kalau tambah data kan mulai dari awal, membiasa kayak gitu. Tapi kalau update tentunya berdasarkan data pegawai yang sudah ada gitu. Kayak gini. Ini langkahnya agak lebih panjang di sini. Oke. Option value-nya kita lihat. Ya. Oke, saya pakai Word berapa aja. Ini option value data M-code biasa karena harus berdasarkan kode ya. Kemudian di sini saya spasi, saya tambahkan if M-code-nya sama dengan employee. Oke, dengan employee yang data M-code-nya yang ini employee code, maka selected. Ya, dalam HTML text select kan kalau selected itu artinya dia yang terpilih. Yang terpilih adalah ya memang kodenya itu sama dengan employee-nya. Kemudian display-nya adalah kode pegawai sama namanya. Itu, pegawai sama nama. Ini tampilannya seperti ini. Berubah ya jadi Johnny Depp. Oke, di sini akan dieksekusi ke proses query. Proses query yang update ya di transaction. Ya ini simple. Saya cuma masukin kode dan employee nggak pakai validasi karena memang di sininya kan kalau kita lihat di update transaction numbernya read only, employee-nya select ya. Jadi otomatis dia pilih nggak ada kosong gitu. Makanya nggak ada validasi di sini. Langsung aja update transider. Kita set employee code dengan employee yang baru dan berdasarkan trans number-nya. Oke, kemudian untuk eksekusi query tutup koneksi dan lempar ke halaman indeks data berhasil diubah. Sini ya, berhasil diubah. Oke. Kemudian ada perintah delete ini. Delete untuk menghapus data. Kalau yang terakhir ini karena datanya memang belum ada ya trans detailnya, maka dia kosong kayak gini. Ini konfirmasi delete item. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Ini tinggal tekan tombol delete, maka dia akan terhapus. Itu delete. Oke, kodenya juga sederhana, proses delete kita lihat ya. Di sini delete from transider sama trans detail saya pakai ya, dua. Transider sama trans detailnya. Cuma gitu aja. Kenapa saya hapusnya dua? Ya kalau nggak saya hapus dua-duanya, nanti nggak konsisten. Masa headernya kita hapus atau detailnya headernya kita hapus, detailnya masih ada, kan nggak mungkin. Pasti detailnya juga harus ikut terhapus. Jadi saya hapus detailnya dulu, kemudian saya hapus headernya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya data di sini, transider, di sini ada ter 005 ya. Di trans detail juga ada di sini ya.
PR005. Jadi pada saat saya hapus misalkan ya PR005 di sini saya delete. Oke, ini kehapus, dan database-nya pun kita lihat di transidernya PR005 kehapus, dan detailnya juga kehapus. Oke, untuk menjaga kekonsistenan data. Itu perintah delete-nya. Itu tambahannya dibandingkan dengan item sama employee yang tadi. Nah, itu yang transaction-nya. Ya, jadi cara untuk mendapatkan nilai dari tabel berbeda ya menggunakan cara yang tadi, tinggal begini aja. Oke. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Saya mau tanya. Ya. Saya kan udah ikutin semua code-nya Bapak ya. Nah, tapi waktu saya bikin tambah data, terus saya isi datanya, waktu di submit itu emang keluar tulisan data berhasil dimasukkan. Cuman Tapi waktu saya balik lagi ke index.php itu nggak bisa. Nggak ada datanya gitu loh, nggak muncul. di database-nya udah dicek masuk apa enggak? Enggak. Enggak Enggak. juga. Oke. Jadi saya tuh harus Ya. manual gitu loh Pak di Ya. SQL. Itu gimana ya? Jadi biasanya kalau ketika di create kita masukin data, pasti kan ke proses create-nya gitu ya. Kemudian lihat di sininya, lihat data query-nya. Di sini saya nggak tambahkan or die gini ya. Jadi kemungkinan salahnya itu adalah di query-nya salah ketika insert. Query-nya salah, kemudian dia lempar ke halaman create, data berhasil dimasukkan. Jadi walaupun tampil tulisan data berhasil dimasukkan, tetap aja nggak akan masuk datanya. Karena apa? Karena query-nya salah. Kayak gitu. Jadi harus dicek query-nya. Yang dicek apa? Kolomnya dicek. Oke, kolomnya. Kemudian value-nya juga dicek. Itu ya, value-nya dicek. Kalau bingung errornya apa, header-nya di komentarin gitu. Tujuannya apa? Biar kalau terjadi error dia nggak lempar ke create gitu. Jadi kita bisa cek dulu errornya karena apa nih gitu. Biasanya kalau terjadi error dia akan kasih tahu informasinya, apakah kurang kutip, apa kurang kolom, atau nama kolomnya salah, kayak gitu. Itu cara identifikasinya. Jadi jangan langsung killer, dikomentarin aja biar kelihatan pesan errornya apa. Itu ya, gitu Baik, caranya. Pak, makasih. Ya, jadi di sini diceknya nih, di query-nya. Pasti ada kesalahannya di sini. Kadang kita lupa gini kan, address saya nggak pakai kutip nih. Kadang saya lupa gitu kan, kelupaan karena langsung ketik-ketik aja gitu kodenya. Nah ini error, tapi infonya udah berhasil dimasukkan gitu. Karena kan dia langsung lempar ya ke halaman si create-nya. Ini error nih. Karena kenapa error? Karena address ini dia string, jadi harus pakai kutip di sininya. Oke, string atau ya varchar ya kode database, jadi harus pakai kutip. Kalau zip code ya ini adalah integer. Gitu. Pasti di query-nya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, ini saya stop.